Kerjasama antara Cina dan Indonesia itu sebenarnya udah berlangsung cukup lama. Bahkan dari setiap presiden di timeline yang saya buat ini, itu menunjukkan pernah menjalin hubungan dengan negara tersebut, Pak. Cuma belakangan ini memang Cina sering banget jadi sorotan karena beberapa tindakan mereka yang memang menarik perhatian dunia gitu. Kalau kita ngomongin inovasi dan lain-lain dari Cina, itu udah nggak perlu dibahas lagi lah. Karena bidang teknologi dan informasi mereka tuh mungkin adalah nomor satu untuk saat ini. Tapi bagaimana mereka mencapai semua itu? Itu yang saya soroti, Pak. Halo masyarakat Maya, kembali lagi bersama Arda Bara. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ambisi Cina untuk menguasai salah satu harta karun di Indonesia saat ini, yaitu nikel. Dan sebetulnya bukan cuma Cina yang menginginkan nikel dari Indonesia, tapi bahkan negara-negara besar yang lain pun saat ini sedang memperhatikan serius potensi nikel yang dimiliki oleh Indonesia. Saat ini memang isu tentang nikel itu sedang ramai sekali dibahas oleh media-media besar karena kemarin itu kan sempat ramai banget tuh berita tentang penambangan nikel di Raja Ampat. Bahkan sampai muncul hashtag Save Raja Ampat yang menunjukkan kepedulian orang-orang karena akibat penambangan nikel tersebut, wilayah di Raja Ampat tuh menjadi hancur akibat penambangan itu gitu. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa banyak pihak yang menginginkan nikel dari Indonesia dan bagaimana ambisi Indonesia yang akan menjadi raja nikel dunia? Ini menarik nih. So let's begin the story, guys. Belakangan ini guys, dunia itu sedang menyoroti transisi energi, khususnya bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan yaitu bahan bakar fosil. Karena saat ini penggunaan bahan bakar fosil tuh dianggap udah nggak worth it lagi. Melihat penggunaannya itu mengakibatkan banyak banget hal negatif seperti merusak lingkungan karena polusi yang dihasilkan. Terus juga berdampak pada perubahan iklim karena polusi itu tadi gitu. Dan juga bahan bakar jenis ini tuh termasuk ke bahan bakar yang tidak terbarukan. Artinya di masa depan bahan bakar fosil ini akan habis apabila terus-terusan dipakai kayak sekarang. Nah dengan adanya data-data tersebut, makanya banyak perusahaan teknologi sekarang itu mulai beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan. Salah satunya itu adalah listrik. Ya khususnya itu listrik yang ada dalam kendaraan semacam Tesla, BYD dan lain-lain gitu. Nah, penggunaan listrik dalam kendaraan ini itu dianggap menjadi salah satu solusi untuk mengurangi polusi. Terus juga mengurangi energi dari fosil yang ini tinggal dikit lagi gitu. Nah, tapi teman-teman semuanya, untuk menghasilkan energi listrik yang dipakai di EV itu electrical vehicle ya, atau kendaraan listrik, itu membutuhkan salah satu bahan yang harus ada dalam baterainya, yaitu nikel. Benda yang sekarang lagi rame banget dibahas di berita-berita sekarang ini gitu. Dan usut punya usut, ternyata Indonesia itu sekarang adalah negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, guys. Makanya sekarang banyak negara yang berlomba untuk mendapatkan nikel dari Indonesia. Sekarang kita bahas awal mula atau sejak kapan Indonesia itu diketahui memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Jadi awal mulanya Indonesia diketahui memiliki cadangan nikel yang sangat melimpah ini itu diawali dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Badan Survei Geologi asal Amerika Serikat, yaitu USGS. Pada tahun 2019, USGS ini bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan survei terhadap sumber daya alam yang dimiliki di Indonesia. Yang hasilnya ternyata Indonesia itu memiliki cadangan nikel yang sangat besar, yaitu jumlahnya mencapai 21 juta metrik ton. Jumlah yang melebihi cadangan nikel di negara lain kayak Australia, Brasil, dan Rusia gitu. Nah pada 2020 USGS itu memperbarui lagi data mereka dan menyebutkan kalau nikel yang ada di Indonesia itu mencapai 23,7% dalam data cadangan nikel global. Nah yang menarik adalah pada tahun 2023 kemarin USGS itu kembali melaporkan kenaikan cadangan nikel di Indonesia menjadi 55 juta metrik ton atau setara dengan 42% cadangan untuk skala global. Ini tuh gila, melimpah banget. Kalian bisa bayangin hampir separuh cadangan nikel global itu ada di Indonesia. Dan presentasi ini menegaskan bahwa Indonesia resmi menjadi negara dengan jumlah nikel terbanyak di dunia. Nah dengan data tersebut mulai banyak tuh ketertarikan dari negara lain yang sekarang lagi fokus di pembuatan EV atau kendaraan listrik itu. Mengingatkan baterai dalam EV itu butuh sama bahan yang namanya nikel. Nah negara yang paling di depan sekarang dalam kerjasama hilirisasi nikel ini adalah Cina. Cina itu adalah konsumen dan investor terbesar nikel di Indonesia, Pak.
menguasai sekitar 80-90% investasi di sektor nikel dengan total investasi sekitar 30 miliar dolar sejak 2020. Cuma yang menjadi masalah di sini adalah kondisi geopolitik yang jadi agak memanas juga gitu. Negara yang meminati nikel itu kan bukan cuma Cina, tapi negara lain semacam US. Terus ada juga beberapa negara Eropa kayak Prancis, Jerman. Itu mereka juga menginginkan nikel dari kita gitu. Sementara itu Cina ini kan udah menguasai banget pasar nikel di Indonesia nih, sehingga mereka bisa mengendalikan rantai pasok yang ada dan menentukan siapa yang bisa dapat, siapa yang enggak gitu. Nah, hal ini justru menjadikan banyak pihak yang akan ketergantungan sama apa yang dilakukan oleh Cina dalam pasar nikel ini, ya termasuk Indonesia juga. Karena teknologi dan pekerja yang dipakai dalam tambang nikel ini ya dari Cina-Cina juga gitu. Walaupun mungkin ada beberapa pekerja di bidang yang tidak berkaitan langsung kayak logistik dan lain-lain, ya itu masih dipegang sama warga lokal kita. Dan sebetulnya guys, beberapa dampak negatif bahkan mungkin muncul di kemudian hari apabila Indonesia masih tergantung kepada Cina dalam urusan hilirisasi nikel ini. Yang pertama jelas dari sektor ekonomi, khususnya dalam bidang tambang nikel ini. Cina itu dengan penguasaan lebih dari 80% investasi pengolahan nikel, pastinya akan menguasai juga hasil-hasil nikel yang diolah sama mereka. Ya, dan menjadikan bukan cuma Indonesia yang bertekuk lutut sama Cina, tapi negara lain juga yang menginginkan nikel itu. Ya, memang strategi Cina ini untuk menginvest sebegitu besar di sektor nikel ini bisa dibilang cukup jenius gitu. Mereka ngelihat dunia yang sedang menuju ke arah penggunaan energi bersih dan tahu Indonesia punya bahan yang melimpah. Itu mereka langsung memanfaatkan kesempatan ini. Sementara di Indonesia, walaupun diberikan predikat negara dengan nikel terbanyak di dunia itu, ternyata masih dalam rantai perbudakan Cina juga. Belum lagi dengan banyak kerusakan yang udah mulai kelihatan diakibatkan penambangan nikel ini, dan itu menurut saya pribadi adalah harga yang sangat mahal. Kita sendiri pun gak bisa untuk menikmati harta karun kita sendiri gitu, dan malah dikuasai oleh pihak asing. Sementara negeri kita sendiri pun harus rusak akibat perbuatan demikian. Jadi itu aja teman-teman sekalian video yang bisa saya bawakan pada kesempatan kali ini. Ini cuma refleksi aja. Thank you banget yang udah nonton videonya sampai habis. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan as always guys, I will see you in the next one.